Bagi Anda pemburu surga kuliner, rasa-rasanya wajib mengunjungi kawasan yang satu ini, Jalan Surya Kencana Bogor. Tak jauh dari Kebun Raya Bogor, gapura ikonik, Lawang Surya Kencana berdiri kokoh setinggi 13 meter, diapit dua patung singa di bagian kanan kirinya. Khas daerah pecinan yang dihuni mayoritas etnis Tionghoa. Tak berapa jauh dari gerbang, Anda bisa menikmati sajian khas Tatar Sunda, lumpia basah. Berbeda dengan lumpia di Semarang, lumpia basah tidak digulung ataupun digoreng, melainkan disajikan di atas adonan kulit. Bengkuang tua dirajang, dicampur dengan irisan tahu kuning. Dengan tambahan ebi giling, seluruh bahan kecuali toge dimasukkan ke dalam kuali dengan arang sebagai bahan bakarnya. Setelah dibumbui dan disangrai, toge dimasukkan terakhir agar tetap renyah. Kulit lumpia buatan tangan disiapkan di atas daun pisang, kemudian seluruh adonan diletakkan di atasnya. Dilipat seperti bantal, lumpia basah siap untuk kita nikmati. Aroma ebi pun menyeruak ketika kita merobek kulit lumpia tersebut. Sungguh sangat menggoyang lidah. Jika ingin makanan yang lebih berat, soto kuning khas Bogor juga bisa Anda temukan di Surya Kencana. Memasuki warung soto, aura kuning kuliner ini sudah terpancar dari jeroan dan daging sebagai bahan utama yang sengaja diletakkan terbuka di atas daun kelapa. Warna kuningnya berpadu dengan goreng limpa dan perkedel yang dilatar belakangi asap putih kuah soto kuning. Sungguh sebuah pemandangan yang eksotis. Disajikan dengan isian sesuai keinginan pelanggan, soto kuning dilengkapi dengan irisan tomat segar dan disiram kuah kuning keruh yang penuh dengan bumbu rempah yang khas. Paduan cita rasa kunyit, kuah kaldu dan santan menimbulkan sensasi istimewa pada penikmat kuliner. Meski kini dikenal sebagai kawasan kuliner yang mempesona, Surya Kencana pernah menjadi saksi betapa kolonial Belanda berusaha memecah belah kemesraan yang terjalin antara etnis Tionghoa dan suku Sunda. Jalan Surya Kencana pernah dijuluki jalan yang tak pernah tidur karena roda perekonomian seakan tak pernah berhenti berdenyut di sana. Bahkan hal itu sudah berlangsung dari ratusan tahun silam. Pada masa kolonial, Jalan Surya Kencana dikenal dengan sebutan Handelsstraat yang artinya jalan perniagaan. Banyak warga keturunan etnis Tionghoa yang berdagang di sana karena lokasinya dekat dengan pemukiman mereka. Pemerintah kolonial Belanda ketika itu memang menetapkan kebijakan Witwatersrand, yaitu melakukan pembagian zona untuk pemukiman etnis Tionghoa di sejumlah kota besar Hindia Belanda, agar kaum pribumi tidak berinteraksi dengan etnis Tionghoa. Kebijakan ini dikeluarkan setelah peristiwa pemberontakan yang menyebabkan pembantaian etnis Tionghoa Batavia tahun 1740. Peristiwanya dikenal dengan sebutan Geger Pecinan. Jadi ketika orang Tionghoa dianggap memberontak VOC, ini mereka khawatir akan terulang. Jadi dibuatlah aturan bahwa kalau orang Tionghoa, orang Arab gitu ya, bahkan orang pribumi itu tinggalnya itu tidak boleh dalam benteng. Terkait dengan pemberontakan itu yang paling besar ya di Batavia ya, 1740 itu kan mengakibatkan pembantaian terhadap masyarakat Tionghoa. Karena ya, tadi mereka khawatir ini bisa katakanlah menggoyahkan pemerintahan masa VOC. Padahal sebelum pemisahan oleh kolonial, warga Tionghoa sudah hidup berdampingan bersama suku Sunda di Bogor. Mereka membangun pemukimannya di kawasan Pulau Gelis yang diapit dua aliran sungai Ciliwung. Secara historis, kedatangan orang Tiongkok ke Tanah Sunda diperkirakan pada 414 Masehi. Meski tak ada bukti yang jelas tentang siapa orang Tiongkok yang pertama kali menginjakan kaki di kota Bogor, tapi sebagian etnis Tionghoa percaya bahwa suku Hokkien adalah yang pertama menetap di Bogor. Tak aneh jika kemudian berbagai peninggalan bersejarah masyarakat Tionghoa bertebaran di Jalan Surya Kencana. Kalau identitas kota Bogor yang paling kuat ya sebetulnya ada di kawasan ini. Kota Bogor itu dulu kan terpetakan menjadi beberapa titik utama. Ada kawasan pemukiman kolonial dengan nuansa Belanda gitu ya di daerah Taman Kencana dan sekitarnya. Ada kawasan pemukiman untuk Asia Timur jauh gitu. Di sana juga ada orang-orang Arab di Empang dan sekitarnya.
dan ada kawasan untuk Chinese ya, keturunan Tionghoa. Dulu namanya Jalan Pos, dibuka oleh Dendels waktu itu. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal VOC Herman Willem Dendels, dibangun jalan raya Pos dari Anyer ke Panarukan. Melewati Handelsstraat di Buitenzorg, usaha perniagaan di jalan itu menjadi semakin ramai. Apalagi pemukiman khusus untuk orang Cina hanya dibatasi di sekitar Handelsstraat saja. Jika ingin masuk ke wilayah lain, etnis Tionghoa harus membawa surat izin khusus dan membayar sejumlah uang pada pemerintah kolonial. Ada perpindahan ya dari masyarakat Tionghoa yang melihat bahwa ini daerahnya jalannya akan ramai dilewati ya, sehingga menjadi kawasan ya boleh dikatakan sebagai pusat perekonomian. Jadi mereka menjadi semacam ada yang berdagang eceran, ada juga yang berdagang partai besar. Jadi mereka mengumpulkan komoditas dari masyarakat Bumi Putra kemudian dijual ke masyarakat Eropa. Dan itu ada di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Surya Kencana. Memasuki zaman kemerdekaan, Jalan Handelsstraat berganti nama menjadi Jalan Perniagaan. Kemudian di tahun 70-an, pemerintah Bogor menggantinya dengan nama Jalan Surya Kencana. Terinspirasi dari nama Raja Sunda terakhir yang tidak lagi bertahta di Pakuan Pajajaran. Kini tak ada lagi kebijakan pembagian daerah berdasarkan etnis. Warga etnis Tionghoa bisa dengan bebas bergaul dengan berbagai kalangan yang ada di Kota Bogor. Jadi sudah ada percampuran terutama dari masyarakat Sunda, kemudian bahkan di luar dari masyarakat Sunda pun juga sudah masuk ke situ. Jadi boleh dikatakan percampuran itu ya macam-macam itunya prosesnya ya. Mungkin karena mereka terkait dengan perdagangan ya, jadi usaha, ada juga mungkin terkait dengan pekerjaan. Dalam hal ini pekerjaan misalnya dia dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Saat ini kita kenal Surya Kencana, ada pasar di situ, ada Padang Kelontong di situ, tapi bertahap kita melihat ada proses transformasi. Mulai menjadi tempat wisata kuliner sejak tahun 80-an gitu. Kemudian ada juga salah satu vihara tertua di Indonesia, Vihara Danagun di situ, yang dibangun berdasarkan data sekitar tahun 1800-an. Jejak mesra hubungan Tionghoa dan masyarakat Bogor memang terlihat jelas di Jalan Surya Kencana. Salah satu bukti nyatanya adalah beberapa restoran yang menyajikan menu non-halal. Seperti Soto Mi Agi, berdiri sejak tahun 65, restoran ini menjadi salah satu penyaji kuliner non-halal di Surya Kencana. Dari soto mie bakut atau iga babi sampai mie babi panggang. Menurut Asep selaku manajer, pamor Surya Kencana lah yang membuat usaha ini tetap ramai selama 3 generasi. Untuk itu karena di Jalan Surya Kencana ini kebanyakan masyarakatnya penduduknya itu etnis Tionghoa. Jadi yang makan seperti yang non halal itu cukup banyak. Menurut Asep, tingkat solidaritas antar etnis di Surya Kencana pada khususnya terjalin dengan sangat erat. Tidak ada sama sekali yang istilahnya mengganggu atau merugikan ke kita. Karena di sini kebanyakan ya solidaritasnya itu udah tinggi banget sesama pedagang ya, jadi udah solid lah. Selain dikenal sebagai pusat wisata kuliner Kota Bogor, kawasan Jalan Surya Kencana juga memiliki pesona wisata sejarah, khususnya yang berkaitan dengan etnis Tionghoa dan suku Sunda. Salah satunya berlokasi tak jauh dari Lawang Surya Kencana, berupa bangunan peribadatan berusia lebih dari 3 abad, bernama Wihara Danagun atau Klenteng Hok Tek Biok. Wihara Danagun termasuk wihara tertua dan ikonik di Kota Bogor, menjadi pusat kegiatan beragama masyarakat keturunan Tionghoa dan sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Hok Tek Tek gini, hok itu kan rezeki. Jadi kalau orang itu punya rezeki, ya istilahnya pengertian rezeki itu kan sifatnya luas. Kesehatan, punya keluarga, punya banda juga kan itu rezeki kan ya. Anda juga jangan lupa berbuat kebajikan dengan sesama. Kawasan Jalan Surya Kencana kini semakin bersinar pamornya.
tak hanya menjadi pusat kuliner lawas Kota Bogor, namun juga menjadi magnet bagi para pecinta wisata sejarah dan budaya Indonesia. Yuk ke Surya Kencana!